Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak, dan hari ini kita akan belajar kembali mengenai persamaan kuadrat. Seperti yang sudah kita bilang sebelumnya, bahwa hari ini kita akan di halaman yang ke-10 berarti ya. Halaman ke-10 atau halaman ke-8? Halaman 8 itu tentang yang pertama, menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat yang mana jenis-jenisnya itu bisa saja dia berbeda, real, atau bahkan imajiner. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah jenis-jenis persamaan kuadrat. Jenis-jenis persamaan kuadrat itu ada 3, yaitu dia digolongkan apakah berbeda atau tidak. Nah, kalau berbedanya tuh ada 2. Berbedanya apakah berbeda yang real atau berbeda yang imajiner. Bisa real itu bilangan nyata ya, bilangan nyata yang mana bisa kita sebut angkanya. 2/7 termasuk bilangan real, 3 termasuk, negatif 10 pun termasuk. Atau apakah dia imajiner. Oke, yang berikutnya adalah kalau ternyata nilainya sama. Sama dalam artian dia adalah memiliki akar kembar. Persamaan tersebut memiliki akar kembar. Berikutnya yang akan kita pelajari itu tentang operasi akar-akar dari persamaan kuadrat tentunya. Operasi akar-akar dari persamaan kuadrat itu ada penjumlahan, pengurangan, tapi pengurangan kita nggak terlalu pakai, jarang sekali. Dan ada perkalian, pembagian nggak ada, nggak usah ngarep ya. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang membentuk persamaan kuadrat yang baru. Jadi persamaan kuadrat baru itu kalau misalnya diketahui ada persamaan kuadrat lama ya, pastinya ada yang baru, ada yang lama kan. Seperti pasangan, ada yang baru, ada yang semoga mendapatkan pasangan yang terbaik ya masing-masing. Jadi baru ini itu didapatkan dari sesuatu yang lama, kemudian ditambahkan sesuatu yang berbeda, di-upgrade itu biasanya berupa akar-akarnya yang berbeda, akar yang berbeda. Tapi masih mengacu dari yang lama, masih mengacu di sini. Oke, itu spoilernya. Kalian bisa saksikan filmnya sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana dan jangan lupa absennya terus dikerjakan. Absennya terus dijalankan ya di kolom diskusi yang Bapak kasih. Oke, jadi yang pertama mengenai bahan ajar kita yaitu jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat ya. Akar persamaan kuadrat. Jadi kalau ini ditentukan oleh sesuatu yang disebut dengan diskriminan. Diskriminan. Namanya juga sesuai dengan istilahnya ya, diskriminan. Diskriminan itu pembeda artinya. Jadi dia membedakan apakah persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar yang berbeda atau sama. Kalau berbeda itu apakah real atau angka hayalan. Hayalan itu imajiner. Jadi kalau kalian masih ingat ya bentuk persamaan kuadrat yang baru yang umum itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, jadi ini sebagai ingatan aja. Jadi ada angka A sebagai koefisien X kuadrat, angka B sebagai koefisien X, dan angka C sebagai tidak merupakan koefisien yang manapun. Jadi diskriminan itu sendiri memiliki rumus. Jadi kita masih menggunakan A, B, C yang ada di sini. Rumusnya adalah B kuadrat, kita tulis D dulu ya. Diskriminan itu disimpulkan dengan D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat dikurang 4AC. Nah, di sini nilainya tentu beragam ya. Bisa positif, bisa negatif, bisa apapun itu, dan bahkan bisa 0 gitu. Nah, jadi di sini Bapak jelaskan, kalau ternyata nilai D-nya
sama dengan lebih dari 0, D-nya lebih dari 0, maka nilai D di sini memiliki maka persamaan akurat tersebut memiliki akar-akarnya berbeda nilainya ya. Kan ada X1, ada X2. Jadi X1 itu tidak sama dengan X2 dan mereka adalah bilangan real. Tapi kalau ternyata diskriminannya itu kurang dari 0, maka akar-akarnya udah pasti berbeda juga, tapi imajiner. Ini jarang sekali ya kita gunakan. Imajiner tuh bilangan hayalan, kalian nggak bisa menuliskannya, hanya bisa dihayal. Yaitu salah satu bentuknya adalah akar negatif 1. Akar negatif 1 itu bilangan imajiner. Kita nggak tahu nilainya seperti apa nulisnya. Oke. Dan yang ketiga, itu ketika diskriminannya sama dengan 0. Kalau diskriminan sama dengan 0, maka kasus yang terjadi adalah akarnya kembar, akar-akar kembar, yaitu di mana ketemu kondisi X1 sama dengan X2. Dan tentu saja masih real ya, kembar dan real. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Setiap halaman Bapak kasih 2 aja. Nomor 1, 3x kuadrat, kita pilih sesuatu yang menantang, yaitu yang koefisien A-nya tidak 1, yaitu nomor 7, itu 3, dan nomor 9, nomor 7 dan nomor 9 ya. Jadi koefisien A-nya tidak 1. Nomor 7, 3x kuadrat dikurang 7x, ini apa sih? Tentukan jenisnya, gampang sekali ya. Nomor 7. Tentukan jenis-jenis persamaan kuadrat yang diketahui persamaannya ada A-nya sekian. Oke. Jadi itu 3x kuadrat dikurang 7x dikurang 6 sama dengan 0. Di sini kita cari dulu nilai diskriminannya. Nilai diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Maka itu sama dengan di sini kalian harus memahami yang mana A, B, dan C. A-nya di sini 3, B-nya bukan 7 tetapi negatif 7 dan C-nya adalah negatif 6. Jadi harus bisa di spesifikasi, klarifikasi, bukan klarifikasi, spesifikasi, di klasifikasi ya, dikelaskan masing-masing. Oke, untuk B kuadrat berarti negatif 7 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 3, C-nya adalah negatif 6. Maka ini akan menghasilkan 9, negatif 4 dikali 3 negatif 12, negatif 12 dikali negatif 6 itu hasilnya positif 72. Setara 49 tambah 72 adalah 121. Nilai dari diskriminannya adalah lebih dari 0. Karena lebih dari 0, maka yang terjadi nilai-nilainya ada X1 dan X2-nya tidak sama atau akar-akar berbeda tapi real. Berbeda dan real. Oke, nomor 9. Tentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat tambah 3x sama dengan 0. 4x kuadrat tambah 3x sama dengan 0. Itu C-nya 0 ya. Gampang banget. Tapi nggak apa. Nomor 9. 4x kuadrat tambah 3x sama dengan 0. Jadi ini Bapak kasih contoh yang C-nya 0 aja. 4x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0 dengan diskriminannya B kuadrat dikurang 4AC. Ingat ya, ini diskriminan bukan determinan. Kalau determinan matriks. 4-nya A, 3B dan C itu sama dengan 0. Karena nggak ada apa-apanya, maka C sama dengan 0. Bukan berarti kita nggak menganggap C ya. C tetap kita anggap. B kuadrat yaitu berarti 3 kuadrat dikurang 4 dikali 4 dikali 0. Tetapi karena ini 0, maka dia memusnahkan nilai 4AC. Sehingga yang terjadi adalah diskriminan sama dengan 9, yang mana lebih dari 0 dan akar-akarnya berbeda. Oke, silakan kalian coba soal-soal yang lain, dicoba saja, tidak harus dikumpul. Dan yang pasti kalian harus pantau terus video ini sampai selesai. Itu tadi yang bagian A, sekarang kita akan menuju bagian B.
Sebenarnya sih kita bisa kontrol new aja ya, kontrol N aja ya, supaya jadi halaman yang baru. Tapi Bapak ingin kelihatan seperti real, menghapus sendiri di papan tulis. Walaupun membuang waktu. Oke, nggak buang waktu. Yang berikutnya, itu tentang operasi. Operasi dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini tentunya lebih menantang ya, tapi tetap saja enak banget, mudah banget. Operasi dari akar-akar persamaan kuadrat seperti yang Bapak kasih tahu tadi spoilernya, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, pembagian nggak ada. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman yang ada nih, jumlah selisih dan hasil kali. Jumlah selisih dan hasil kali, Bapak sebutkan dulu untuk rumusnya. Untuk kan akar-akar itu ada dua ya, ada X1 tambah X2. Terserah sih, bisa saja alfa tambah beta, atau mungkin A tambah C atau M tambah N atau P tambah Q, bisa saja bentuk-bentuk akarnya berbeda yang lainnya. Oke, kita fokus untuk X1 tambah X2, semuanya sama aja, nggak akan berubah nilai. X1 tambah X2 kalau dijumlahkan, itu karena bentuk persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C, kita selalu menggunakan nilai A, B, C yang ada di persamaannya sendiri. Jadi ingat, A itu adalah koefisien di depan X kuadrat, B juga koefisien di depan X, dan C itu tidak merupakan koefisien. Jadi X1 tambah X2 itu adalah min B per A, ada negatifnya. Kemudian kalau dikali dulu ya, X1 dikali X2, ini titik merupakan kali titik ya. Jadi ini merupakan perkalian titik itu. Itu sama dengan C per A. Kemudian kalau pengurangan X1 dikurang X2 itu sama dengan ada nilai diskriminannya, yaitu akar D per 4A. Jadi kita langsung ke contoh soalnya. Oh, akar D per A, maaf ya. Akar D per A. Ada yang merupakan di sini kan ada dikasih nilai mutlak ya, nilai mutlak. Nilai mutlak itu terjadi kalau ternyata X1-nya lebih besar dari X2. Kalau X1 lebih besar daripada X2, maka nilai mutlaknya akan mengakibatkan itu positif, tetapi kalau tertukar akan menjadi negatif ya, tetap kita ambil positifnya saja. Semua hal kita ambil hikmahnya aja, kita ambil positifnya aja, jangan berburuk sangka kepada hal-hal yang sudah terjadi, kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita. Dah. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal di halaman yang ke-9 ini, Bapak akan, ini tulisannya 10 ya, tapi 10 kan termasuk cover, jadi 9. Bapak akan kasih contoh beberapa soal unik yang mana A-nya itu bukan 1. Bapak mengambil A-nya di sini ada 2, ada 2, 3, mana 3? Ini ada 3 tapi nggak pecahan ya. Bapak ambil ini aja deh berdasarkan contoh soal aja, contoh soal yang ditanyakan ya. Jadi yang satu ini pecahan. Oke, Bapak ambil 3 aja, nomor 6, 8, dan 4. 4, 6, 8. Nomor 4 dulu. Kita bahas yang nomor 4. Nomor 4 itu Bapak ambil karena yang ditanyakannya unik, ada kuadrat-kuadratnya. Sedangkan yang di sini kan nggak ada kuadrat-kuadratnya sama sekali ya. Jadi nomor 4 itu 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 2. 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 2 sama dengan 0. Akar-akarnya, nah di sini akar-akarnya bukan x1, x2, tapi alfa dan beta. Jadi ingat ya, akar-akar itu tidak terpaku harus x1 dan x2. Di sini disebutkan alfa dan beta. Berarti alfa tambah beta nanti min b per a, alfa kali beta c per a, dan alfa dikurang beta itu akar d per a dengan nilai mutlak. Yang ditanyakan alfa tambah beta kuadrat dikurang 2 alfa. Oke. Yang ditanyakan adalah alfa ditambah beta yang dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 2 alfa beta. Sama dengan berapa? Di sini gampang sekali ya. Kita gunakan alfa tambah betanya sudah ada nih. Alfa tambah betanya itu min B per A. Kemudian alfa kali betanya C per A. Dah langsung aja kita jawab. Alfa tambah beta. Alfa tambah beta itu adalah min B per A kuadrat dikurang 2. Alfa kali beta adalah C per A. C per A.
Nah, ini lanjut. Yang berikutnya adalah min B per A. B-nya berapa? B-nya kita klasifikasi dulu di sini, yaitu negatif 4, itu B, A-nya adalah 3, dan C-nya adalah 2. Jadi langsung aja, min B per A, min dari negatif 4, min 4 per A-nya 3, kuadrat, dikurang 2 dikali C-nya 2 per 3. Oke, sini per 3 semua ya. Per 3 sama dengan negatif ketemu negatif, positif ya. 4 per 3 dikuadratkan, yaitu 16 per 9. Dikurang 2 dikali 2 per 3, 4 per 3. Maka hasilnya adalah, kalau kita samakan per 9, ini tetap 16, yang ini 12, yaitu dari 4 dikali 3. 16 kurang 12, hasilnya 4 per 9. Oke, jawabannya 4 per 9 ya. Ini jawabannya. Tara. Sekarang nomor berapa lagi tadi kata Bapak? Nomor 6. Nomor 6 itu ada pecahan-pecahannya, X1 per X1 tambah 1 per X2. Mungkin kita ramu dulu rumusnya ya. 1 per X1 tambah 1 per X2 dari rumus yang ada di sini. Oh, ini belum Bapak kotakin ya, harusnya dikotakin dulu. Set, 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 set. Oke, kita ramu lagi dari rumus yang ada di sini. Itu 1 per X1 ditambah 1 per X2. 1 per X1 ditambah 1 per X2. Itu adalah, nih kalau kita samakan penyebut ya, seperti sistem bilangan real yang sudah kita bahas kemarin. Bukan kemarin sih, kemarinnya lagi. Itu penyebutnya kita kali. Kemudian penyebut dengan pembilang yang berseberangan, kita sama-sama mengkalikannya. Maka yang terjadi adalah, yang penyebutnya akan menjadi X1 dikali X2, betul? Yang pembilangnya akan menjadi di sini kali silang X2 ditambah X1 ya, atau X1 ditambah X2. Nah, hasilnya seperti ini. X1 tambah X2 kita tahu nilainya adalah negatif B per A. X1 kali X2 nilainya adalah C per A. Maka ini kalau kita ubahkan ke perkalian, min B per A dikali A per C. Maka kalau ini A-nya kita sama-sama eliminasi, set, set, akan tersisa adalah negatif B per C. Jadi kalau ditanyakan adalah yang ini, 1 per X1 tambah 1 per X2, langsung aja negatif B per C. Jadi kita langsung aja ya, negatif B per C aja. Nomor 6 itu 2x kuadrat dikurang 7x dikurang 6. 2x kuadrat dikurang 7x dikurang 6 sama dengan 0. Klasifikasi lagi, A-nya 2, B-nya negatif 7, dan C-nya adalah negatif 6. Kemudian yang ditanyakan adalah 1 per X1 ditambah 1 per X2. Langsung, karena tadi kita sudah uraikan rumusnya, 1 per X1 tambah 1 per X2, itu sama dengan min B per C. Min B per C. Maka sama dengan negatif, B-nya adalah negatif 7, C-nya adalah negatif 6. Oke. Negatifnya ada 3, yang menang negatif. Jadinya negatif 7 per 6. Oke, itu nomor 6. Sekarang nomor 8. Nomor 10 ada nggak? Nomor 10-nya menantang nggak? Nomor 10-nya itu kuadrat, sedangkan nomor 8-nya itu kuadrat. Kita nomor berapa ya jadinya ya? Nomor 10 aja deh, kayaknya lebih seru. Nomor 10 aja. Nomor 10, ini Bapak hapus saja sebagian. Yakin kita itu? Sudah kalian catat kan? Bapak akan kasih rumus yang baru lagi. Bukan rumus sih, kayak lebih penjabarannya. Yang ini, kalian tahu kan kalau misalnya X1 ditambah X2 kemudian dikuadratkan, itu hasilnya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah, ada lagi satunya, hasil perkalian keduanya kemudian dikali 2. Maka hasilnya adalah 2 X1 X2. Nah, sedangkan kalau nomor 10 itu yang diminta cuma yang ini nih. Yang ini aja yang diminta. Maka yang nggak perlu kita pindahkan ke sebelah sana aja ya. Sebelah sana. Ke kiri maksudnya, ke kiri.
Hasilnya adalah kita dapatkan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat doang. Gua pakai bahasa gaul di sini ya, doang. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan, karena tadi udah kita pindah ini, positif akan jadi negatif. X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2. Dah, maka akan menghasilkan sama dengan, pokoknya itulah ya, nanti kita kerjakan di soal aja. Nomor 10. Nomor 10 itu kita tahu persamaan kuadratnya dulu. 2x kuadrat dikurang 10x tambah 4 sama dengan 0. Oke, 2x kuadrat dikurang 10x tambah 4 sama dengan 0. Tambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita klasifikasi dulu antara A, B, dan C-nya. A-nya 2, B-nya negatif 10, dan C-nya adalah positif 4. Dah, pasti ya. Jadi kalau yang tanyakan adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dikurang 3X1 X2. 3X1 X2-nya kita udah tahu ya rumusnya ya. Jadi sesuai penjabaran kita, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurang 3X1 X2 itu akan sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, kan ini nilainya nih. X1 tambah X2, maka kita ikuti saja aturannya, yaitu min B per A kuadrat dikurang 2X1 X2 dikurang 2X1 X2 ketemu dikurang 3X1 X2, maka menjadi dikurang 5X1 X2. Karena yang sebelumnya 2, yang satunya 3, jadinya dikurang 5. Dah, berikutnya min B per A. Min B per A itu B-nya tadi berapa? B-nya kita sudah tentukan min 10 ya. Jadi negatif dari negatif 10 per A-nya 2, kemudian dikuadratkan, dikurang 5 dikali C per A. X1 kali X2 itu C per A. Maka berikutnya negatif 10 per 2, kemudian dikali negatif lagi, hasilnya 5 ya. Ini hasilnya 5 kuadrat, dikurang 5 dikali C per A. C-nya adalah 4, A-nya adalah 2. Maka hasil akhirnya kalian akan menemukan di sini 25 dikurang dengan 5 dikali 4 per 2. 4 per 2 adalah 2 ya. 5 dikali 2 adalah 10. Maka hasilnya sama dengan 15. Oke. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Nanti kita sambung lagi untuk pelajaran mengenai mencari persamaan kuadrat yang baru. Silahkan kalian catat dulu nih yang halaman 11 dan 12. Persamaan kuadrat baru itu materinya akan berhubungan dengan operasi akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kalian jangan lupa untuk mencatat yang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.